Restoratif justice itu nggak bisa diberikan kepada orang yang pernah melakukan tindak pidana. Yang kita sebut residivis. Bang Yes itu kan pernah residivis, pernah melakukan tindak pidana. Di perkara lain. Artinya, orang yang pernah melakukan tindak pidana kemudian lagi mengulangi tindak pidana nggak boleh diberikan restoratif justice. Harus berlayar terus. Kenapa kejaksaan menolak berkas perkara ini? Karena jaksa nggak mau konyol gitu loh Bang. Dia nggak mau membawa berkas perkara ini ke hadapan persidangan yang terbuka buat umum dan akan ditonton oleh ratusan juta orang. Kalau pada akhirnya jaksa gagal untuk memenjarakan para tersangka, terdakwa. Penyidik harus bekerja keras lagi nih Bang. Saksi kurang, ahli kurang, padahal 28 ahli. 130 saksi ternyata keterangannya belum dalam. 800 barang bukti ternyata perlu lagi didalami barang bukti. 3 kekuatan pondasi pembuktian hukum. Kalau 3-tiganya dikembalikan Bang, terus apa isinya gitu loh Bang? Terus bagaimana mereka mempertanggungjawabkan penetapan tersangka? Kalau memang belum cukup juga buktinya, dan dirasa oleh penuntut umum bahwa perkara ini memang tidak punya bukti yang kuat, ya sudah pilihannya. Cuma satu berdasarkan KUHP. Tutup perkara ini. Kembalikan laporan Pak Jokowi ke Solo sana. Katakan ke Pak Jokowi, mohon maaf Pak Jokowi, berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh penuntut umum, laporan Bapak tidak bisa lagi kami teruskan. Sorry to say Pak Jokowi. Penegakan hukum ini bukan orientasinya kepada keinginan Anda. Ketika Pak Jokowi bilang bahwa saya siap ke pengadilan, ya bagaimana Anda mau siap? Buktinya aja kurang. Berkas perkaranya aja nggak meyakinkan penuntut umum. Ada saksi-saksi kejutan nanti ya? Ada saksi-saksi kejutan. Itu senjata pamungkas. Di antara saksi itu ada yang dari nama-nama yang selama ini beredar? Nggak pernah muncul, Bang. Dan saksi-saksi itu saya nggak bisa memberitahu siapa saja. Sobat Madilog, baru saja kita mendapatkan informasi bahwa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara dari Roy Suryo, Rismond, Tifa, dan kawan-kawan kepada Polda Metro Jaya. Artinya di sini berkas perkara ini dianggap belum lengkap. P19. Nah, tentu pertanyaan publik adalah dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang begitu lama, kenapa berkas perkaranya sama sekali belum lengkap dan belum layak untuk ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Tinggi. Nah, untuk membicarakan ini dan juga perkembangan terbaru terkait kasus ini, kita kembali menghadirkan Bung Abdul Ghafur Sangaji. Selamat datang kembali. Selamat datang. Bung Ghafur, apa yang terjadi dengan berkas perkara ini sehingga harus dikembalikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi? Jadi Bang Indra, tadi pagi kami kan baru, sebenarnya pada saat tadi pagi kami ke Polda, saya sudah memprediksi dari awal. Dan bahkan di Polda Metro Jaya, saya sudah sampaikan bahwa terhadap berkas perkara 3 tersangka di klaster kedua, yang kita sebut Mas Roy, Bang Rismond, dan Dr. Tifa, mereka ini idol dalam perkara ini. Saya dari awal sudah memprediksi ini akan dikembalikan oleh jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti berkas perkara ya. Dan beberapa jam setelah saya sampaikan itu di Polda Metro Jaya, langsung diumumkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa berkas perkaranya dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi. P19. Nah ini barangkali juga sebagai satu bentuk edukasi juga kepada publik gitu ya. Sebetulnya P itu adalah kode kejaksaan. Jadi kalau ada P, istilahnya P, berarti itu merujuk kepada kode suratnya kejaksaan. Satu-satunya kode surat yang menggunakan P itu cuma milik kejaksaan. Nggak milik kepolisian, nggak milik pengadilan, tetapi hanya milik kejaksaan. Nah, urutannya begini, setelah rampung berkas perkara, kemudian berkas perkara tersebut dilimpah ke jaksa, ke kejaksaan.
Kejaksaan kemudian akan mengeluarkan namanya P16. Kajati atau Kajari mengeluarkan P16. P16 ini adalah kode surat yang dimiliki kejaksaan untuk menunjuk siapa saja jaksa penuntut umum yang tugasnya meneliti berkas perkara dan kemudian yang akan melakukan penuntutan. Itu P16. Oke. Setelah berkas masuk, kemudian dibentuklah satu tim kerja yang ditunjuk berdasarkan P16 tadi. Mereka bekerja meneliti berkas perkara. Jadi jaksa itu akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, baik BAP-nya ahli, konon katanya ada 22 ahli, kemudian ada 130 saksi, kemudian juga ada 3 tersangka, kemudian juga memeriksa keterkaitannya dengan barang bukti. Ya, nah semua itu diteliti oleh jaksa. Namanya adalah penelitian berkas perkara. Nah, pada saat jaksa melakukan penelitian berkas perkara, maka jaksa punya tenggang waktu untuk memberitahukan kepada penyidik. Berdasarkan KUHP yang dulu, itu 7 hari atau 1 minggu setelah berkas diterima, maka sudah harus ada pemberitahuan kepada penyidik. Jadi sebelum keluar P19, itu ada namanya P18. P18 itu adalah kode surat yang isinya adalah jaksa memberitahu ke penyidik bahwa berkas yang diteliti itu belum lengkap. Kemudian nanti seminggu setelah keluar P18 disusul dengan P19. P19 itu adalah kode surat yang merinci apa saja kekurangan dari semua berkas perkara yang diteliti. Kalau P18 itu adalah surat pengantarnya, P19 itu adalah surat di mana semua kekurangan-kekurangan dan petunjuk jaksa itu diuraikan di dalam P19. Nah, ini menarik Mas Bang Indra ya. Kami mendapatkan informasi bahwa dari P19 itu, dan saya juga mendengar sendiri dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada 3 petunjuk penting di situ. Petunjuk pertama adalah jaksa memberikan masukan kepada penyidik supaya mendalami keterangan saksi. Kedua, mendalami lagi keterangan ahli. Dan yang ketiga, mendalami lagi barang bukti. Ini sesuatu yang menarik, Bang Indra. Kenapa menarik? Saya kira salah satu perkara yang sampai kemudian memeriksa 130 saksi, ya perkaranya Pak Jokowi. Nggak main-main loh. 130 saksi diperiksa. Kalau 130 saksi diperiksa berdasarkan petunjuk jaksa, berarti keterangan saksi ini belum memberikan keyakinan kepada jaksa. Keterangan saksi setelah didalami, ada keterangan yang tidak bersesuaian. Ada mungkin juga keterangan yang masih bolong-bolong. 130 saksi itu kan harusnya kalau diperiksa oleh jaksa, kalau berkualitas semuanya nggak perlu lagi dibalikin gitu loh. Udah tinggal siap tempur. Tapi kok ini dibalikin? Artinya dari 130 saksi ini, poinnya adalah jaksa menemukan bahwa bahkan di antara 130 ini tidak ada yang meyakinkan. Yes, bagus. Sebetulnya di dalam hukum pidana bukan soal jumlah yang penting. Betul. Kita tidak mencari kuantitas saksi, tapi kita mencari kualitas saksi. Kalau di dalam hukum pidana itu yang penting jangan satu saksi aja. Setidak-tidaknya kan dibutuhkan cuma 2 saksi cukup. Kalau satu saksi itu disebut unus testis nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Karena bagaimana keterangan itu mau meyakinkan penegak hukum kalau hanya diberikan oleh 1 orang. Makanya hukum pidana memformulasikan saksi itu minimal 2 saksi. Minimal. Kalau banyak lebih bagus. Tetapi kalau 130 saksi diperiksa dan tidak memberikan keyakinan kepada penuntut umum atau jaksa penuntut umum, berarti keterangan 130 saksi ini apa aja yang mereka terangkan gitu loh kepada penyidik. Pada saat kami lakukan gelar perkara khusus, Bang Indra, penyidik memberitahukan bahwa 130 saksi ini ada temannya Pak Jokowi. Ada pihak rektor. Ya kan? Di juga tempat KKN-nya Pak Jokowi.
Mungkin juga ada bagian percetakan terkait dengan skripsi. Kemudian juga ada dosennya Pak Jokowi, ya, yang mungkin bisa memberikan keterangan itu. Mungkin juga ada pejabat UGM. Mungkin juga ada pejabat dekanat Fakultas Kehutanan. 130 saksi kalau belum memberikan keyakinan, terus keterangan mereka apa? Terkait dengan proses akademiknya Pak Jokowi. Artinya terkait langsung dengan ijazah ini sendiri kan belum mencerminkan 130 orang saksi tadi. Lah iya. Karena yang ingin dicari di dalam perkara ini kan adalah Pak Jokowi membuktikan bahwa ijazahnya asli supaya Bang Mas Roy, Bang Rismond, Dr. Tifa kena pasal pencemaran nama baik. Ya. Bagaimana orang mau dikatakan mencemarkan kalau ijazahnya belum bisa dibuktikan? Meskipun pasal yang dikenakan di dalam berkas di dalam perkara ini bukan pasal pemalsuan dokumen atau menggunakan dokumen palsu. Yang dikenakan dalam peristiwa ini kan adalah pencemaran nama baik. Tetapi objeknya ijazah. Berarti keterangan 130 saksi ini harus bisa mengurai secara detail dan komprehensif serta terang benderang kepada penyidik, kemudian jaksa penuntut umum ini akan bawa ke pengadilan, kan harus terang benderang. Pak Jokowi adalah mahasiswa UGM yang masuk tahun 80, kemudian mengikuti proses perkuliahan tahun 1983 atau tahun 19 berapa begitu, mengikuti KKN, kemudian tahun 1985 mendapatkan ijazah. Itu kan yang penting diuraikan oleh 130 saksi itu. Pertanyaan kita, 130 saksi ini menerangkan apa? Kok nggak bisa memberikan keyakinan gitu loh? Jangan-jangan memang seperti yang diteliti oleh Mas Roy, Bang Rismond, dan Dr. Tifa. Jangan-jangan memang Pak Jokowi tidak pernah menyelesaikan pendidikan S1-nya di UGM. Sehingga 130 saksi yang dimintai keterangan oleh penyidik, begitu diteliti berkas perkaranya oleh jaksa penuntut umum, ini belum meyakinkan ini. Makanya kemudian dikembalikan. Itu baru dari keterangan saksi. 22 saksi ahli. Itu berapa orang yang dari pihak Jokowi, berapa orang dari pihak... Yang 22 ahli itu adalah 22 ahli yang versinya penyidik. Dan 130 saksi itu adalah 130 saksi versi penyidik. Oke. Nggak ada dari kami itu. 22 ahli itu dan 130 saksi itu nggak ada yang dari kami. Pemeriksaan terhadap saksi ahli yang disodorkan oleh pihak... Nah, itu baru belakangan. Oh, belakangan. Setelah bukan yang 22 ini. Oke. Setelah berkas perkara limpah. Jadi setelah berkas perkara limpah, kemudian baru kami susul dengan pemeriksaan ahli tambahan dari kami. Artinya 22 saksi ahli dari 22 ahli. Iya, 22 ahli ini ada yang diketahui oleh pihak Iya, di forum gelar perkara khusus itu disebutkan 22 ahli itu ada ahli hukum pidana. Ada ahli digital forensik. Kemudian ada ahli linguistik. Kemudian ada ahli bahasa. Ya, intinya ada ahli kriminologi, ada juga seingat saya dari Danantara juga ada. Dari pihak Danantara juga ada pihak hukum pemerintahan gitu. Ada 22 ahli. Nah, berdasarkan P19 yang tadi kita dengar dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, penyidik memberikan petunjuk supaya keterangan ahli itu didalami lagi. Loh, berarti keterangan ahli yang ada sekarang berdasarkan berkas tahap 1 yang sudah dikirimkan dan dikembalikan itu, berarti juga belum memberikan keyakinan dong kepada penyidik Polda Metro Jaya, kepada jaksa penuntut umum. 22 ahli. Sebetulnya dalam ahli itu adalah alat bukti untuk menambah keyakinan. Kalau kita bicara daftar alat bukti di dalam hukum acara pidana, yang punya kekuatan pembuktian nomor 1 itu saksi. Baru kedua ahli. Baru ketiga surat. Baru keempat petunjuk. Baru kelima adalah keterangan terdakwa. Itu KUHP yang dulu. Begitu KUHP yang baru sekarang, alat bukti diperluas. Ada 8 alat bukti. Kalau dulu hanya 5, sekarang 8, Bang. Yaitu saksi, ahli, surat, petunjuk sudah nggak ada tapi diganti dengan bukti elektronik, kemudian barang bukti, pengamatan hakim, kemudian keterangan terdakwa, dan satu lagi adalah bukti apa saja. Sepanjang didapatkan tidak melawan hukum. Artinya di dalam KUHP yang baru ini,
alat bukti itu menjadi begitu begitu fleksibel gitu loh, begitu luas, begitu apa ya, begitu luas gitu ruang lingkupnya gitu. Karena tidak menghambat lagi penuntut umum untuk melakukan pembuktian di apa namanya di tahap persidangan gitu. Nah, 22 ahli yang diperiksa ini, ketika jaksa memberikan petunjuk bahwa ini perlu didalami lagi, terus ahli-ahli ini memberikan keterangan untuk kuliah Pak Jokowi ini, keterangannya belum meyakinkan dong. Artinya saksi dan ahli ini dikonfirmasi sama pihak penyidik terhadap barang bukti. Nah, barang buktinya apa ini? Nah, ya, dan yang ketiga, Bang Indra, ini terkait dengan petunjuk jaksa untuk barang bukti. Ya, petunjuk jaksa. Oke. Berdasarkan informasi di gelar perkara khusus, barang buktinya ini nggak main-main, Bang. Hampir 800 barang bukti disita oleh Polda Metro Jaya. Hampir 800 barang bukti. Wow. Saya juga kaget juga. Kok kita mahasiswa bisa punya dokumen di kampus sebanyak itu gitu. Dulu Bang Indra berapa tuh? Gak banyak. Gak banyak kan? Yang tertinggal di UI berapa, Bang? Ya sama kayak kita juga, paling ijazah sama transkrip ini. Iya, transkrip nilai sama apa skripsi. Skripsi. Waktu Bang Indra masuk pertama kan pakai UMPTN ya, Bang? Ya. Oke. Itu paling ada. Ada korannya lah ya. Dulu kan masih koran. Ya. Kemudian formulir daftar mahasiswa baru di UI. Ya. Masih ada. Tiap semester bayar uang SPP. Ya. Itu masih ada. Nah, ya. Kemudian tiap semester kita isi KRS. Ya. Masih ada. Katakanlah seperti itulah, Bang. Ya, Ini kita urut nih kan. Ya, ya. Kemudian berapa mata kuliah kita yang kita ambil masih ada. Semua. Masih ada semua. Sampai kemudian ujungnya adalah kita mendapatkan ijazah. Apa iya sebanyak itu sampai 800 barang bukti? Itu skripsi pun nggak sebanyak itu. Iya. Nggak halamannya ya? Iya, ya. Benar, Bang. Ya. Lu ini ada 800 barang bukti disita oleh Polda Metro Jaya dari UGM. Katanya ada skripsinya Pak Jokowi. Ada 13 ijazah pembanding. Ada ijazah Pak Jokowi. Ada ijazah SMA-nya Pak Jokowi. Ijazah S1, ijazah SMA ya. Kemudian ada daftar nilainya Pak Jokowi. Kemudian ada dokumen KKN-nya. Kemudian ada dokumen skripsi milik teman-teman lainnya sebagai pembanding. 800 barang bukti, Bang. Sebanyak apa itu 800 barang bukti itu? Seharusnya dalam perkara ini kan barang bukti itu adalah barang bukti yang related dengan perkara. Ijazah ini, ya udah ijazah oke. S1, S2, SMA sama S1. Skripsi oke, daftar nilai oke. Kalaupun dokumen Pak Jokowi yang disita dari UGM, apa iya sampai ratusan gitu loh, Bang? Nggak mungkin. Satu institusi bisa menyimpan bahan sebanyak itu. Iya. Jadi apa kesimpulannya Ya, terhadap kasus pertanyaan kita begini, Bang. Terus 800 barang bukti itu barang bukti apa aja tuh, Bang? Ya, ya. Jangan-jangan ada dokumen-dokumen yang sebenarnya nggak punya nilai untuk membuktikan peristiwa hukum ini gitu loh, Bang. Nggak relevan ya? Ya nggak relevan. Karena yang dicari sebetulnya oleh jaksa penuntut umum itu adalah dokumen-dokumen yang relevan, keterangan-keterangan saksi yang relevan, dan keterangan ahli yang relevan. Itu yang dicari oleh jaksa. Tahu nggak kenapa jaksa mencari yang relevan? Karena jaksa itulah yang akan membuktikan perkara ini. Beban pembuktian itu ada di jaksa. Penyidik itu tugasnya cuma mencari bukti, baik barang bukti, alat bukti, kemudian dia naikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan, kalau ditemukan ada peristiwa pidananya, kemudian kalau ada bukti yang cukup, baru dia tetapkan sebagai tersangka. Kemudian kalau ditetapkan sebagai tersangka selesai, dia limpahkan berkas. Nah, inilah yang sangat krusial di sini. Pada saat penyidik melimpahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum, jaksa justru nggak yakin sama perkara ini. Sebaliknya penyidik sangat yakin. Itulah anehnya di situ, Bang. 800 barang bukti, 130 saksi, 22 ahli diperiksa. Tidak menimbulkan keyakinan bagi jaksa penuntut umum. Artinya kalau kita balik kalimatnya, perkara ini berarti belum relevan sampai detik ini. Artinya P19 ini mengkonfirmasi bahwa perkara ini belum layak untuk disidangkan. P19 ini menunjukkan, mengkonfirmasi bahwa Mas Roy, Bang Rismond, dan Dr. Tifa sama 3 tersangka lainnya
Itu tidak layak ditetapkan sebagai tersangka. Tidak layak, tidak memenuhi semua ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP, diatur dalam KUHAP, untuk mereka menyandang gelar sebagai status sebagai tersangka. Sebenarnya belum layak ini, Bang. Itulah arti daripada P19. Karena perkara ini bukan main-main loh, Bang. 130 saksi diperiksa. Apa kurang? Kurang banyak. Mau berapa ratus lagi saksi yang harus diperiksa? Hanya untuk membuktikan bahwa ijazah ini adalah ijazah asli yang didapatkan oleh Pak Joko Widodo secara sah. Berapa lagi ahli yang harus diperiksa? Apa kita butuh sampai ratusan ahli? Hanya untuk membuktikan bahwa ijazah yang dipegang oleh Pak Joko Widodo adalah ijazah yang sah secara hukum dan sah secara akademik, sehingga dia bisa menggunakan itu untuk mendapatkan jabatan presiden. Terus apa barang buktinya kurang? 800 barang bukti kurang. Apa kita butuh penyitaan terhadap ribuan barang bukti untuk hanya membuktikan satu lembar ijazah itu? Menurut saya penegakan hukum di kasusnya Pak Jokowi ini justru menimbulkan banyak tanda tanya. Dan ini satu presiden buruk di dalam hukum pidana nasional kita yang sudah baru. Artinya penyidik masih bisa mendatangkan saksi baru, ahli baru, dan barang bukti baru? Atau cukup fokus pada yang sudah ada? Kalau kemudian mendalami saksi, bisa dua kemungkinan. Mendalami lagi keterangannya, atau menambah lagi saksi baru. Bisa artinya itu. Kalau kemudian mendalami keterangannya, berarti keterangan yang pernah mereka sampaikan pada tahap penyidikan sebelum limpah itu, berarti keterangannya masih sumir. Keterangannya belum dalam. Saya nggak tahu keterangan mana yang nggak dalam. Apakah keterangan pihak dekan UG, pihak dekanat, pihak rektorat, teman-teman Pak Joko Widodo, atau dari Pak Jokowi sendiri. Kita kan belum tahu nih, keterangan saksi mana yang kemudian tidak memberikan keyakinan kepada jaksa penuntut umum. Berarti 130 saksi yang diperiksa ini, keterangannya masih sumir dong, Bang. Masih ambigu nih. Seharusnya pada saat mereka sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik harus melakukan penggalian secara mendalam. Karena begitu mereka menetapkan orang sebagai tersangka, berarti mereka yakin terhadap bukti. Tapi kalau kemudian mereka belum yakin terhadap bukti, ya jangan tetapkan mereka sebagai tersangka. Apa saksi di sini termasuk Pak Jokowi sendiri? Iya dong. Wajib dong. Karena dia yang ada di antara 130 ya? Iya. Di antara 130 saksi itu ada Pak Jokowi sebagai saksi pelapor dan saksi korban. Dan kalau kita bicara kekuatan pembuktian, saksi korban dan pelapor itu adalah saksi yang diutamakan. Kenapa dia diutamakan? Karena pasal pencemaran nama baik, fitnah, itu kan berhubungan dengan perasaan subjektif seseorang. Pasal pencemaran nama baik itu deliknya delik aduan absolut, yang artinya hanya orang yang bisa menafsirkan dan bisa merasakan bahwa akibat dari perbuatan orang, akibat dari kata-kata orang, kemudian saya terhinakan, saya tercemarkan nama baik saya. Subjektif. Makanya Pak Jokowi keterangannya pasti akan sangat diutamakan. Jangan-jangan di antara 130 yang kurang meyakinkan itu juga bisa juga keterangan Pak Jokowi juga nggak meyakinkan di situ, Pak. Kan tadi cuma butuh 2 keterangan saksi supaya memang meyakinkan penuntut umum. Ya berarti memang keterangan dari saksi korban di sini, saksi pelapor harus didalami lagi oleh harus didalami lagi. Iya, bisa juga. Makanya aku bilang tadi, dari petunjuk yang diberikan jaksa penuntut umum bahwa penyidik harus mendalami keterangan saksi, saksi mana yang harus didalami nih? Ini kan jadi pertanyaan bagi kita nih. Kalau ada keterangan saksi yang perlu didalami, apakah keterangan saksi korban? Berarti Pak Jokowi belum memberikan keyakinan dong kepada penyidik bahwa beliau berhak untuk memegang ijazah itu. Berarti Pak Jokowi belum mampu memberikan keterangan yang gamblang, komprehensif, dan terang benderang bahwa Pak Jokowi adalah mahasiswa UGM tahun 80, mengikuti KKN, ujian skripsi, kemudian dia wisuda. Berdasarkan bukti-bukti yang dia serahkan juga kan? Iya dong. Yang kemudian karena disita. bukti utama kan adalah bukti yang berasal dari pelapor. Ya. Bahwa kemudian ada keterangan pihak lain itu keterangan tambahan. Hanya untuk memperkuat keterangan Pak Jokowi. Berarti ada lagi kemungkinan, Bang.
keterangan Pak Jokowi belum nyambung dengan keterangan saksi yang lain. Oke. Yang dicari di dalam pembuktian hukum itu adalah bukan banyaknya keterangan, bukan banyaknya saksi, Bang, bukan. Tetapi persesuaian bukti, persesuaiannya itu penting, Bang. Inti daripada keterangan saksi adalah persesuaian antara saksi A, saksi B, saksi C, saksi D, antara saksi dari nomor 1 sampai 130 saksi. Itu kan persesuaian. Harus ada persesuaian ya, Bang. Disitulah nilai pembuktian hukumnya. Kalau korban ngomong A, saksi ngomong B, habis ini ngomong C, ya gimana mau ditarik persesuaiannya, Bang? Makanya di situ bisa nggak meyakinkannya di situ, Bang. Nah, apakah ini juga yang akan memberikan potret nanti kalau terjadi persidangan ya? Potret nanti akan terjadi perdebatan di ranah ini. Kalau saya sih, Bang, jangan ke persidangan. Jaksa aja belum yakin terhadap buktinya. Ya. Kita jangan membayangkan dulu persidangan. Persidangan itu adalah ending dari satu proses penyidikan yang rampung, kemudian penuntut umum atau jaksa penuntut umum MP21-kan perkara, baru naik tahap penuntutan, Bang. Jadi jangan kita melihat bahwa tahap penyidikan ini ujungnya pasti adalah persidangan. Kita lihat dulu, masih ada runtutan dan tahapan-tahapan penegakan hukumnya, Bang. Ya kan? Nah, sekarang karena P19, berarti kan penyidik harus bekerja keras lagi nih, Bang. Dia harus bekerja keras untuk memenuhi semua petunjuk jaksa. Kenapa? Karena beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum, Bang. Saya bisa memahami kenapa kejaksaan menolak berkas perkara ini. Karena jaksa nggak mau konyol gitu loh, Bang. Jaksa nggak mau membawa satu perkara yang pada akhirnya perkara itu dia nggak bisa buktikan di hadapan majelis hakim. Dia nggak mau membawa berkas perkara ini di hadapan persidangan ketika bukti-bukti itu belum memberikan keyakinan kepada dia. Dia nggak mau membawa berkas perkara ini ke hadapan persidangan yang terbuka buat umum dan akan ditonton oleh ratusan juta orang. Kalau pada akhirnya jaksa gagal untuk memenjarakan para tersangka, terdakwa. Nggak mau dia, Bang, nggak mau ngambil resiko. Ini kan seperti penyidik buang bola kepada penuntut umum. Ya kan? Nah, begitu dia terima bola itu kan bola panas, Bang. Dia nggak mau bola panas ini dia bawa ke persidangan. Kalau barang ini belum matang gitu loh. Hak jaksa berikutnya apa? Katanya sampai ke tingkat deponering. Ya, hak jaksa berikutnya adalah kalau ini sudah nanti lengkap, Bang. Kalau tidak lengkap, kembalikan lagi. Kalau penyidik kemudian tidak bisa memenuhi semua apa yang diberikan petunjuk oleh jaksa penuntut umum, ya udah SP3-kan aja. Kalau kemudian penyidik mengirimkan lagi berkas perkara ke jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut umum mengembalikan lagi kepada penyidik Polda Metro Jaya, menurut saya harusnya penyidik Polda Metro Jaya secara profesional mengatakan bahwa ya sudah kami gagal. Ketika menyatakan bahwa kami gagal, SP3-kan aja karena buktinya kurang. Itu alasan SP3 itu, Bang, berdasarkan pasal 42 KUHP yang baru. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana. Peristiwa tersebut juga karena buktinya kurang. Ini bisa masuk ke sini buktinya kurang. Jadi kalau sampai nanti dilimpah lagi, Bang, ke jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut umum mengembalikan lagi, memberikan petunjuk lagi bahwa bukti-bukti Anda nggak cukup, ya menurut saya langkah yang sebenarnya diambil oleh Polda Metro Jaya. Sudahlah SP3-kan aja lah, hentikan penyidikannya. Kemudian bebaskan para tersangka. Perkara ini ditutup, case close. Artinya kalau bola panas itu sekarang di tangan penyidik ya? Iya. Masih terbuka kesempatan untuk SP3? Masih terbuka. Justru dengan dikembalikan ini dan kemudian kalau dilimpahkan lagi, dilakukan tahap 1 ulang lagi kepada penuntut umum dan kemudian penuntut umum tidak bisa kembali menerima berkas perkara itu MP21-kan, artinya menyatakan bahwa berkas perkara ini lengkap dan dia siap sidangkan ke pengadilan. Kalau itu tidak dia nyatakan itu, dikembalikan lagi ke penuntut umum, kepada penyidik, ya sudahlah. Penyidik tutup aja lah. Udah capek-capek. Malu gitu sama rakyat, Bang.
Seandainya ini perkara, mohon maaf nih, ini perkara ditonton publik loh. Iya, betul. Iya loh Bang. Dan perkara ini adalah salah satu cermin dari penegakan hukum di Indonesia. Di sini kan yang kita pertaruhkan bukan hanya nama baik Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai pelapor, ya, hak-haknya dilindungi oleh hukum. Apalagi beliau sebagai mantan presiden. Meskipun dalam perkara pidana kita tidak melihat status orang gitu. Mau dia rakyat biasa, mau dia mantan presiden, mau dia pejabat, mau dia mantan pejabat, semua equality before the law. Itu prinsip umum dalam penegakan hukum. Tetapi yang dilihat rakyat ini adalah profesionalisme aparat penegak hukum di dalam menegakkan prinsip negara hukum kita. Kalau pada akhirnya penyidik masih tetap memaksakan perkara ini dengan bukti yang sudah begitu banyak, ahli 22 ahli, 130 saksi, ditambah lagi dengan ahli kami, ditambah lagi dengan saksi kami. Kalau memang belum cukup juga buktinya dan dirasa oleh penuntut umum bahwa perkara ini memang tidak punya bukti yang kuat, ya sudah pilihannya. Cuma satu, berdasarkan KUHP. Jalan itu diberikan. Tutup perkara ini. Kembalikan laporan Pak Jokowi ke Solo sana. Katakan ke Pak Jokowi, mohon maaf Pak Jokowi, berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh penuntut umum, laporan Bapak tidak bisa lagi kami teruskan. Case close selama-lamanya. Artinya ada kesempatan yang diberikan kepada Polda Metro Jaya sekarang, itu apakah mereka akan gunakan untuk melakukan pemeriksaan ulang berarti? Iya, mereka pasti akan melakukan pemeriksaan ulang. Mereka pasti akan mengikuti petunjuk jaksa. Tapi kan setelah itu mereka kembalikan lagi ke jaksa. Untuk diteliti lagi oleh jaksa. Dan jaksa akan memberikan lagi hasil penelitiannya kepada penyidik. Kalau kemudian dikembalikan lagi karena kurang, ya buat apa lagi dilanjutkan gitu loh Bang. Apa iya kurang 130 orang? Berapa ratus orang yang mau dibutuhkan dalam perkara ini? Abang bayangkan ya, kalau ini naik ke tahap persidangan, 130 orang diperiksa dalam persidangan, itu berapa bulan ini barang akan dilakukan proses peradilan gitu loh Bang. Saya kira ya, sependek pengetahuan hukum saya Bang, sependek pengetahuan hukum saya dan sependek pengalaman saya dalam bidang hukum Bang, ini salah satu perkara yang sampai saksinya ratusan orang loh Bang. Kasusnya si Ferdi Sambo dalam perkara pembunuhan Brigadir Joshua nggak sampai ratusan, 130 saksi. Padahal ancaman pidananya hukuman mati. Pembunuhan berencana. 338, alternatifnya 340 KUHP. Saat itu KUHP yang lama Bang. Dan dia kan divonis di pengadilan negeri kan hukuman mati. 130 saksi. Sorry, nggak sampai ratusan saksi Bang. Ahlinya sedikit. Suatu tindak pidana yang begitu complicated gitu loh Bang. Harus dibongkar dan itu melibatkan satu konspirasi di dalam internal oknum-oknum kepolisian. Dan akhirnya mereka juga terbawa arus gitu. Ada yang jadi tersangka, ada yang dipecat, ada yang dicopot pangkatnya, bahkan juga ada jenderal yang harus bertanggung jawab, masuk penjara. Saksinya nggak sampai 130 saksi Bang. Ini cuma selembar ijazah Bang. Untuk membuktikan ijazah. Sampai 130 saksi. Kita butuh berapa ratus saksi lagi Bang. Berarti keterangan saksi ini belum layak semua Bang. Ini kalaupun dinaikkan ke dalam persidangan Bang, keterangan-keterangan saksi ini bisa kebongkar juga Bang. Sejauh mana kebenaran keterangan mereka gitu loh Bang. Konsisten nggak dalam mereka memberikan keterangan? Bersesuaian nggak antara saksi satu dengan saksi yang lain? Itu akan konfrontir ya? Yes, akan kita konfrontir di dalam persidangan Bang. Kalau 130 saksi itu dihadirkan Bang, berapa bulan kita butuh waktu? Kalau dalam kasus lain ada yang mengatakan bahwa ketika di BAP di bawah tekanan segala macam, bakal kita saksikan juga gitu. Iya Bang, bisa Bang. Bisa kebongkar. Siapa memberikan keterangan ini untuk menguntungkan ini bisa kebongkar Bang. Karena ini kan ini baru fakta berkas namanya Bang. Bukan fakta persidangan. Oke. Sementara hakim akan membuat putusan berdasarkan fakta persidangan, bukan fakta berkas. Berkas ini hanyalah pintu masuk untuk membuktikan suatu perkara pidana. Karena yang akan didengar oleh hakim itu bukan BAP-nya,
Tapi keterangannya di hadapan hakim akan dilihat gesturnya, akan dilihat mimik mukanya, akan dilihat konsistensi dalam memberikan keterangan, akan dilihat korelasi, kemudian persesuaian keterangan saksi ini dengan keterangan saksi ini. Karena akan dinilai semua tuh, Bang. Makanya pentingnya persidangan itu adalah di situ. Kalau yang di penyidik Polda Metro Jaya ini kan baru versinya penyidik, Bang. Kemudian itu baru fakta berkas, belum menjadi fakta hukum. Tetapi bagi hakim, apakah fakta berkas ini juga menjadi catatan nanti? Itu jadi bahan persidangan ya, Bang. Artinya hakim, jaksa penuntut umum, kemudian terdakwa dan kuasa hukumnya akan menggali berdasarkan apa yang ada dalam BAP dan kemudian bisa mengembangkan gitu, Bang. Maksud saya adalah ketika ini dikembalikan ke Polda Metro Jaya, apakah itu catatan pengembalian ini ada di? Oh tidak. Oh enggak, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Artinya hakim tidak akan dipengaruhi oleh proses pengembalian berkas perkara ini, tidak. Hakim hanya akan melihat bahwa ketika ini sudah dinyatakan P21 oleh penuntut umum dan kemudian penuntut umum membawa ini ke persidangan, ya hakim hanya akan melihat pada saat persidangan. Lalu para saksi yang dihadirkan sebelumnya oleh penyidik ini, apakah juga ketika ada pemeriksaan ulang, mereka berhak nggak untuk mencabut laporan mereka, kesaksian mereka lagi? Oh bisa, masih diberikan kemungkinan bahwa saksi boleh mengundurkan diri, menyatakan mundur, boleh, sebelum dibawa ke pengadilan, Bang. Ya, itu maksudnya. Karena kalau dia bawa ke pengadilan, dia mencabut BAP-nya, nanti dipertanyakan oleh hakim, kenapa Anda mencabut BAP? Jadi masih ada kesempatan ya? Ya artinya mengoreksi keterangan mereka. Ya, mengoreksi keterangan mereka. Ya, sebelum dibawa ke persidangan. Tapi koreksi BAP itu kan tetap akan menjadi catatan. Tetap akan kelihatan gitu loh, Bang. Bahwa di BAP dia yang sebelumnya dengan BAP yang baru kan akan ada perubahan BAP. Nah, begitu naik ke persidangan kan akan diuji kenapa Anda mengubah BAP Anda. Oke. Kenapa Anda mengubah keterangan Anda? Di BAP yang pertama Anda ngomong A. Di BAP yang kedua Anda ngomong B. Berarti kan sudah ada sesuatu yang nggak nyambung nih. Nah, kenapa Anda mengubah ini? Nah, itu akan dipertanyakan dalam persidangan, Bang. Dan kalau itu kemudian dirasa bahwa ada keterangan yang berbohong, dikenakan tindak pidana. Memberikan keterangan palsu di hadapan penegak hukum. Kalau kita berbohong, Bang, di luar, paling tanggung jawab kita kan ke Tuhan, Bang. Tapi kalau berbohong dalam proses penegakan hukum, bisa masuk penjara, Bang. Lebih keras sekarang ya? Iya. Kalau berbohong ke teman, saya membohongi Bang Indra nggak ada masalah, ya kan? Sebagai junior membohongi senior nggak ada masalah. Ya. Kamu di mana nih? Enggak, aku masih di Indonesia. Itu berbohong, Bang. Ya. Tapi sayangnya nggak bisa dipenjara. Tapi kalau saksi memberikan keterangan berbohong, BAP pertama ngomongnya A, BAP kedua ngomongnya C. Begitu di persidangan ngomongnya lain lagi. Udah selesai. Masuk penjara. Lalu yang menarik di sini Pak Jokowi sendiri masih sangat yakin bahwa kasus ini akan terus ke persidangan. Ya. Sekalipun katanya akan memaafkan para tersangka. Itu komentarnya apa? Pak Jokowi mengatakan bahwa ini kan harus ke persidangan terus. Pembuktinya aja masih kurang, Bang. Memangnya akan bawa perkara ini ke pengadilan Pak Jokowi? Memangnya yang akan menyidangkan para tersangka ini Pak Jokowi? Memangnya yang akan membuktikan perbuatan-perbuatan terdakwa ini Pak Jokowi? Dan yang akan menuntut mereka ini Pak Jokowi? Dan yang akan menghukum mereka ini Pak Jokowi? Aparat penegak hukum, Bang. Kalau Pak Jokowi masih mengatakan bahwa saya siap ke pengadilan, ya buktinya aja masih bolong-bolong, Bang. Apanya yang mau dipersidangkan gitu loh, Bang. Artinya yang ingin saya katakan kepada Pak Jokowi adalah statement Pak Jokowi di dalam proses penegakan hukum ini lebih baik adalah Pak Jokowi menyiapkan diri sebaik-baiknya. Kalaupun ini naik ke tahap persidangan, Pak Jokowi siap untuk ke persidangan. Bukan memberikan keterangan bahwa ini harus ke pengadilan, ini harus gini. Tanpa Pak Jokowi ngomong pun begitu berkas perkaranya lengkap akan dilimpahkan. Pak Jokowi buka laporan ke Polda.
Semua kepentingan hukum Pak Jokowi sudah diambil oleh Polda Metro Jaya. Tanpa Pak Jokowi ngomong, saya ingin ini sampai ke pengadilan. Tanpa Pak Jokowi ngomong itu pun, barang ini begitu lengkap akan ke pengadilan. Kan penegakan hukum kita, begitu Pak Jokowi buka laporan kan bukan mengikuti apa maunya Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowi buka LP, laporannya diterima, kemudian ada penetapan tersangka, semua proses hukum jalan. Pak Jokowi tinggal di rumah, jaga kesehatan. Tapi dalam kasus Egy Sujana kan akhirnya di SP3. Apa bedanya? Bedanya adalah SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya dalam kasusnya ESDHL itu kan basisnya restoratif justice, Bang. Oke. Ada 2 tersangka datang ke rumah Pak Jokowi. Minta maaf sama Pak Jokowi. Konon katanya begitu. Meskipun 2 orang itu juga pada akhirnya mereka mengatakan tidak pernah minta maaf juga gitu loh, Bang. Kemudian ada kesepakatan perdamaian, keluar SP3. Ya. Dan menurut catatan kami SP3-nya sendiri cacat hukum. Coba kita debat soal SP3-nya. Di berbagai media, di berbagai kesempatan saya selalu ulas. SP3 ini kan produknya hukum negara. Masa sekelas Polda Metro Jaya bikin SP3 tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum acara kita terkait dengan persyaratan restoratif justice. Oke. Di dalam ketentuan hukum acara kita yang lama maupun baru, Bang, restoratif justice itu nggak bisa diberikan kepada orang yang pernah melakukan tindak pidana. Yang kita sebut residivis. Bang Yes itu kan pernah residivis, pernah melakukan tindak pidana. Di perkara lain. Artinya, orang yang pernah melakukan tindak pidana kemudian lagi mengulangi tindak pidana nggak boleh diberikan restoratif justice. Harus berlayar terus. Loh, Bang Yes kan pernah dipidana dengan perkara lain. Begitu dia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang baru, seharusnya berdasarkan KUHP, berdasarkan Perpol 8 2021, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 tentang KUHP yang baru, 20 tahun 2025, itu nggak boleh diberikan restoratif justice. Tidak layak, Bang, secara hukum. Makanya di mana-mana kan kami debat soal itu. Artinya pernyataan Pak Jokowi ini terkesan hanya untuk makin memperkuat bahwa yang menjadi sasaran adalah Rismon, Roy Suryo, dan Tiva. Bahkan ada yang jauh lebih mengagetkan lagi, Bang. Tawaran-tawaran restoratif justice itu, sebelum saya jawab situ ya, tawaran-tawaran restoratif justice itu justru datang dari kubu sebelah, Bang. Oke. Baru tahu nih. Seharusnya, idealnya, restoratif justice itu kan yang menawarkan kan adalah pelaku. Karena pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka. Seharusnya dialah yang meminta perdamaian, mendekati pelapor. Ya kan? Kalaupun pelapor masih keras hatinya, datangi terus. Minta maaf, ganti kerugian terhadap tindak pidana atau perbuatan yang sudah terlanjur terjadi. Baru kemudian di situ dia dalam tanda petik diberikan maaf. Loh, dalam kasus ini kan berbeda ceritanya, Bang. Begitu Bang ESDHL mendapatkan restoratif justice, kami melihat bahwa itu restoratif justice yang sebetulnya dimanfaatkan untuk bergening hukum kepada 6 tersangka lain yang saat ini masih berlayar gitu loh, Bang. Yaitu 3 tersangka dari TPUA di klaster pertama dan RRT di klaster kedua. Jadi ada pendekatan-pendekatan gelap, komunikasi-komunikasi gelap yang dilakukan oleh kubu sebelah dengan pihak kami, baik langsung kepada tersangkanya, kepada kami tim kuasa hukum juga, saya juga, Bang Aka juga, didekatin. Mereka justru yang menawarkan restoratif justice. Saya dihubungi langsung, saya nggak perlulah sebut nama. Bahkan mereka siap mengantarkan para tersangka ini untuk bertemu dengan Pak Jokowi.
dengan tiket SP3. Jadi kalau mereka ini berhasil dibawa ke Solo dan bertemu dengan Pak Jokowi, otomatis mereka dapat tiket SP3. Restoratif justice semurah itu gitu loh Bang. Dan sampai sekarang sikap dari para tersangka ini tetap ya berlayar. Mereka tidak bergeming sama sekali. Mereka nggak mau quote and quote ya menjual integritas mereka ke Solo. Mereka nggak mau membeli tiket SP3 itu dengan harga yang murah. Karena yang mahal buat mereka itu bukan SP3-nya. Yang mahal buat mereka itu adalah mengkhianati perjuangan rakyat ini. Karena kasus ijazah ini bukan hanya kasusnya mereka, Bang. Mereka ini sudah menghibahkan diri mereka, Bang, untuk menjadi pejuang dalam perkara ini. Mereka sudah siap mengambil risiko dalam perjuangan ini. Makanya mereka nggak bergeming. Mereka takut mendamaikan kejahatan dengan kebenaran. Kebatilan dengan kebenaran. Mereka nggak mau tukar itu, Bang. Makanya mereka nggak bergeming. Soal bahwa kemudian nanti seperti apa proses hukumnya, mereka siap menghadapi itu, Bang. Tapi mereka nggak mau dicap sebagai pengkhianat oleh rakyat yang hari ini mendukung mereka. Apakah pihak penyidik itu bisa memanggil Egy Sujana dan Damai Harludus untuk menjadi saksi dalam setelah berkas perkara diserahkan oleh kejaksaan kepada pihak Polda? Apa bisa? DHL dan ES ini kan tidak pernah dimintai keterangan sebagai terlapor, Bang. Artinya mereka ini tidak pernah punya BAP di Polda Metro Jaya. Bisa saja dalam tahapan ini mereka dimintai keterangan sebagai saksi. Bersediakah mereka? Wallahu alam. Jadi mereka tidak bisa ujuk-ujuk jadi saksi di pengadilan kalau mereka keterangannya tidak dimintai di dalam tahap penyidikan ini. Kecuali diajukan oleh terdakwa. Kalau terdakwa punya hak bebas untuk mengajukan saksi meskipun saksi tersebut tidak pernah diperiksa di tahap penyidikan. Boleh, diperbolehkan oleh hukum. Termasuk juga ahli. Boleh juga. Bahkan kami ada beberapa saksi yang ya sudah kami siapkan sih, Bang. Dan mungkin kami nggak akan hadirkan dalam penyidikan ini. Nanti aja kita hadirkan di persidangan. Banyak pertimbangannya, Bang. Takut diintimidasi. Ya kan? Takut diteror. Ada saksi-saksi kejutan nanti ya? Ada saksi-saksi kejutan. Takut loh, Bang. Saksi itu kan bukan sesuatu yang mudah. Apalagi saksi-saksi yang punya potensi mengungkap satu kebenaran. Mengungkap satu peristiwa hukum ya, Bang. Itu kalau dihadirkan di tahap penyidikan, meskipun tidak kami konferensi pers dengan mereka, tapi kan identitasnya udah ketahuan di penyidik. Kita kan nggak tahu. Bisa bocor. Apakah di antara saksi itu ada yang dari nama-nama yang selama ini beredar? Tapi nggak pernah muncul? Nggak pernah muncul. Ada saksi-saksi yang sama sekali nggak pernah muncul. Dan saksi-saksi itu saya nggak bisa memberitahu siapa saja. Dan keterangan apa mereka akan sampaikan. Enggak. Ya. Itu senjata pamungkas di dalam persidangan. Termasuk yang membuat dalam tanda kutip ijazah ini di Pasar Pramuka. Apa sampai ke sana? Rahasia, Bang. Rahasia. Karena kalau saya buka bisa langsung bisa langsung ketahuan, Bang. Begitu ketahuan kan bisa diteror. Dan kemungkinan ini yang juga diantisipasi oleh pihak Jokowi ya? Iya. Jadi gini, Bang. Saksi itu ketika memberikan keterangan di dalam persidangan itu tidak bisa dituntut pidana maupun perdata. Kecuali dia berbohong.
Misalnya ada satu saksi bisa memberikan keterangan bahwa oh, ternyata yang seperti ini Pak Jokowi, fotonya bukan Pak Jokowi, oh ini fotonya orang lain misalnya. Ya kan? Ternyata Pak Jokowi ini. Pada saat dia memberikan keterangan itu di hadapan hakim, dia nggak bisa dituntut tuh pidana perdata. Nggak bisa, Bang. Dan saya yang menyaksikan pemasangan foto itu. Iya. Katakanlah begitu ya? Nggak bisa, Bang. Nggak bisa dituntut pidana perdata di situ. Karena dia dilindungi undang-undang. Kecuali dia memberikan keterangan itu bukan di forum hukum. Tapi di televisi, di podcast seperti Madilo, bisa dituntut pidana perdata, Bang. Tapi di pengadilan nggak bisa. Dan dia berhak mendapatkan perlindungan. Iya, perlindungan saksi dan korban. Dan korban. Iya. Undang-undang perlindungan saksi dan korban LPSK. Informasi yang Bung Gofir dapat, seberapa kuat sih penyidik ini? Enggak lelah mereka juga menghadapi masalah begini. Ya makanya Bang gini. Kenapa tidak ada penahanan dalam penetapan tersangka ini, Bang? Ya. Karena memang dari awal kami melihat bahwa penyidik nggak yakin juga terhadap berkas perkara. Saya nggak tahu apakah memang penetapan tersangka ini adalah suatu hanya sekedar suatu respon terhadap laporan seorang mantan presiden. Kan penyidik mungkin berpikirnya begini, ada mantan presiden membuka laporan ke kita. Kalau kita nggak tindak lanjuti dengan penetapan tersangka kan nggak keren gitu loh, Bang. Apa kata dunia ya? Apa kata dunia gitu loh. Ini mantan presiden loh. Kecuali Bang Indra gitu, atau saya gitu kan. Ini mantan presiden buka LP. Kalau nggak ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka itu kan apa kata dunia gitu loh, Bang. Mau ditaruh di mana mukanya mantan presiden itu gitu loh, Bang. Mau ditaruh di mana wibawahnya gitu. 10 tahun lo berkuasa. Masa membuka LP terhadap dirinya nggak berakhir dengan penetapan tersangka gitu loh, Bang. Ya sudahlah, ketika sudah ada penetapan tersangka, Bang, kami melihat lagi ini penyidik belum yakin sama bukti-bukti. Makanya dari awal, pada saat tidak dilakukan penahanan itu, saya, Bang Ahmad Kozinuddin dan yang lain itu sudah memberikan analisa bahwa penyidik nggak yakin ini sama berkas perkara mereka. Bukti-bukti yang mereka miliki, mereka juga belum yakin. Ya sudahlah, kita kirim aja dulu. Hanya sekedar melaksanakan tugas kita sebagai penyidik. Laksanakan dulu lah ketentuan hukum acara pidana kita gitu. Pasti juga akan dikembalikan. Begitu dikembalikan langsung. Ya kalau hanya sekedar saksi yang perlu didalami, it's okay. Ini saksi, ahli, barang bukti perlu didalami. Ini kan 3 kekuatan pembuktian hukum pidana, Bang. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Karena pondasi pembuktian hukum pidana itu adalah alat bukti. Alat bukti itu ada saksi, ada ahli, dan kemudian ada barang bukti, Bang. Kalau tiga-tiganya dikembalikan dengan dalami lagi, ini bukan cuma saksi, Bang. Kalau sekedar saksi berarti masih ada yang kurang related dari keterangan saksi gitu. Berarti keterangan saksi belum memberikan bobot terhadap bukti ya. Terhadap bukti. Tapi ini kan semuanya, Bang. Buktinya bermasalah, saksi bermasalah. Saksi kurang, ahli kurang, padahal 28 ahli. 130 saksi ternyata keterangannya belum dalam. 800 barang bukti ternyata perlu lagi didalami barang bukti. 3 kekuatan pondasi pembuktian hukum. Nggak main-main, Bang. Berarti penyidik Polda Metro Jaya harus mempertaruhkan kredibilitas dan profesionalisme mereka dalam penegakan hukum, Bang. Ketika 3 pondasi penegakan hukum ini, 3 pondasi pembuktian hukum ini, itu dinilai kurang oleh jaksa penuntut umum. 3-tiganya, Bang, bukan 1. Iya, bukan 1. Saksi, ahli, barang bukti. Itu kekuatan pembuktian hukum. Loh kalau 3-tiganya dikembalikan, Bang, terus bertahun-tahun, terus berbulan-bulan, hampir 1 tahun ini penyidik memeriksa 130 ahli, terus apa isinya gitu loh, Bang. Terus bagaimana mereka mempertanggungjawabkan penetapan tersangka gitu loh, Bang. Ya, ke sana juga larinya ya. Iya, Bang, larinya ke situ. Makanya saya katakan, Bang, penetapan tersangka begitu dengan P19 ini, berkas perkara ini belum layak untuk disidangkan. Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tipa belum layak untuk masuk jeruji besi. Belum layak mereka dibawa ke pengadilan. Karena buktinya masih kurang.
Dan silakan rakyat melihat ini. Rakyat menonton ini dan rakyat yang menilai. Makanya ketika Pak Jokowi bilang bahwa saya siap ke pengadilan, ya bagaimana Anda mau siap? Buktinya aja kurang. Berkas perkaranya aja nggak meyakinkan penuntut umum. Sorry to say Pak Jokowi. Penegakan hukum ini bukan orientasinya kepada keinginan Anda. Tapi penegakan hukum ini orientasinya adalah pada pembuktian. Ketika Anda mendalilkan sesuatu dan kemudian Anda buka laporan dan LP Anda nggak kuat, dengan bukti-bukti yang nggak kuat ini, dengan 3 pondasi hukum yang lemah ini, jangan-jangan bukan mereka yang dipenjarakan. Tapi jangan-jangan kita nggak tahu siapa yang akan dipenjarakan di kemudian hari. Oke, Bung Gubernur. Sobat Malilog, kita baru berhadapan dengan seorang advokat yang selama ini menjadi saya lihat libero ya di dalam timnya Roy Suryo, Tifa dan Dr. Rismond gitu. Karena hadir di setiap kesempatan, tapi yang muncul duluan adalah Kozinudin. Nah, liberonya muncul sekarang. Tentu sebagai libero, orang yang lebih banyak menahan bola-bola dari pihak lawan. Dia tahu bola ini dari mana. Apakah bola liar, apakah bola ini bola palsu, ataukah bola ini benar-benar asli. Tentu dia bisa mampu membidiknya sebelum ditendang ulang. Dijadikan sebagai bola untuk gol ke arah lawan. Kita akan tunggu perkembangan berikutnya dari kasus ini dengan Bung Gofur. Tetap berpikir merdeka 100%. Thank you.